ya I'm the lucky bastard. Pertama kali kerja, nanjak, ya sampai sekarang. Tiba-tiba ya ada aja orang-orang geblek yang mau kerja bareng gua gitu kan ya. Pikirannya main mulu, otak gua main mulu, tapi somehow bisnisnya jalan. Gua juga nggak tahu apa yang bikin jalan. Di saat gua dulu nggak benar-benar kerja, cuma taunya ngasih ide, ngoceh-ngoceh, orang lain jalan. Asshole banget lah dulu gua. Tapi kok ya orang mau. Dan bahkan bertahan sampai sekarang gitu loh. Banyak banget faktor luck sih dalam hidup gua. Dan kalau lihat kondisi sekarang, lu gak kurang laki apa ya? Berarti berapa orang nih udah nih? Di sini tuh open buat orang baru, ngebimbing buat orang baru, ngelihat seseorang itu punya value-nya masing-masing gitu. Itu yang nggak ada di perusahaan lain menurutku. Sebenarnya pertama karena dirangkul sih. Orang-orangnya itu mau terbuka dan merangkul. Ketika aku punya pendapat nih, tetap aja dirangkul gitu, tetap aja diterima, tetap aja didengerin. Karena vibes-nya gue suka banget positif ya kan, gak ada yang narik ke bawah, bener-bener semua narik ke atas. Ilmu tuh bener-bener gak pelit kan, bahkan dari Pak Titonya langsung turun tangan loh. Itu jarang banget kan ada CEO langsung touch in sama staffnya gitu. Lingkungannya suportif banget, apalagi teman-teman ya. Jadi kalau ada kendala atau apa pasti kita didukung lah. Kayaknya kalau misalnya dibandingkan leader yang di tempat lama gue dulu beda jauh sih. Kalau Pak Tito lebih ke friendly gitu kan, mau turun langsung, ngajarin langsung. Kayak sama kita tuh nggak ada gap, party ya party bareng gitu, nggak ada perbedaan kayak gitu. Tapi kalau ketika profesional kerja, ya masukannya boleh ya kecungin jempol sih. Sebenarnya aku kan orangnya namanya anak Gen Z banget. Orang-orang pada bilang mendingan sekolah daripada kerja gara-gara bosnya galak, temen-temennya pada kayak nggak mau bergaul. Tapi kayak ya udah pas aku coba di sini enggak sih. Malah pas baru masuk ke sini jadi kayak nggak ada tuh istilah malu-malu. Langsung aja nggak tau malu-maluin sama temen-temen. Kita kalau kerja kita ngarepnya bertahan lama sama temen-temen. Jadi kayak ya udah langsung lepas aja. Dari atas ke bawah tuh semuanya intinya nggak cuma sportifnya tuh cuma di satu level doang, tapi dari atas ke bawah ke atas tuh kita kayak ya udah bener-bener ngejaga satu sama lain untuk tetap bisa kerja di tempat yang nyaman, tempat yang bisa bikin betah, tapi juga at the same time you can make money here. Gue tahu banyak orang yang dulu nggak respect kok sama gue. Dulu gue bener-bener bossy banget. Dan gue nggak peduli dulu, karena yang gue tahu, ya udah yang penting lu dapet duit, gue juga dapet duit ya sudah. Itu kesini buat kerja kan gitu doang. Gue cuma taunya dulu ngasih ide, ngasih perintah, yang bahkan saat apa yang gue lakuin ditiru sama orang lain, gue jijik sama itu orang. Oh ternyata gue kayak gitu ya, parah banget ya gue dulu ya. Sejak gue lihat cerminan diri gue yang itu, gue nggak mau kayak begitu. Yang gue pikirin cuma satu-satunya hal yang dipinginin semua orang. Mungkin lu semua mikir duit deh, bukan. Gue yakin respect. Yang coba gue kasih, yang coba gue tunjukin ke semua orang adalah gue respect. Ke siapapun. Mau dia anak baru kek, mau dia anak lama kek, dia di divisi apa kek, gue respect. Gue memposisikan diri gue OB. Sometimes office boy, sometimes office boss. Paling penting sebenarnya kalau kita ngomong bangun tim, kasihlah respect ke siapapun juga. Gak peduli dia siapa, gak peduli apa yang dia lakuin, respect. That's it. Dan sejak itu juga gue makin respect sama semua orang. Makin respect sama segala perbedaannya. Ya, lu respect sama orang lah. Tunjukinnya respect, that's it. Kasih mereka kesempatan, kasih mereka kepercayaan. Ya mereka akan jadi. Dari dulu gue bikin rencana kerja. Gue gak pernah bilang sama mereka bahwa oh ini akan sukses. Oh ini akan gempar, ini akan jadi duit, lo akan gimana, gak pernah. Selalu gue ngomong sama mereka, ini bakal seru. Capek, tapi seru. Tinggal ya lu masih pada mau ambil bagian apa enggak saat itu capek tapi seru. Mayoritas orang kan mikirnya cuma, gue dapetnya apa? Udah capek-capek, gak dapet apa-apa gitu. Padahal yang dari apa yang gue laluin,
saat kita capek-capean, seru-seruan, kita belajar banyak banget. Dan ujung-ujungnya yang bikin kita jadi orang adalah attitude kita, skill kita, experience kita. Jadi dibalik semua seru sama capeknya itu yang akan bikin kita semua jadi orang, jadi duit gitu. Ya capek boleh capek, seru boleh seru, tapi ingatlah satu hal. Kita pikirin jangka panjang semua. Kita kerja semua untuk jangka panjang, jangan cuma kerja untuk sekarang, untuk besok, itu semua temporary gitu. Kita kerja paling penting satu, attitude. Itu nomor satu selalu. Gua termasuk orang yang punya skill, tapi gue bilang dulu gue asshole, gak punya attitude. Karena akan jauh lebih gampang ngajarin skill dibanding ngajarin attitude. Ngubah karakter orang susah, ngajarin skill baru gampang. Skill sesuatu yang bisa dilatih, attitude susahnya minta ampun. Jadi perhatiin nomor satu adalah attitude. Kedua baru skill. Selalu update sama skill baru, selalu berusaha belajarin, kuasain skill-skill baru. Karena kalau kita tujuannya maunya punya skill baru, dan kita udah punya attitude, somehow, lu percaya nggak percaya, ini nggak bisa digantiin. Ini irreplaceable. Kita sama-sama tahu makin ke depannya zaman makin serba canggih, makin serba teknologi. Orang bisa digantiin sama program. Tapi orang yang punya attitude, orang yang punya skill, sangat susah untuk di-replace. TF itu benar-benar memberikan kesempatan untuk orang berkembang. Space untuk berkembangnya itu sangat tinggi, sangat diberikan kesempatan, terus juga diberikan ruang. Jadi kayak nggak cuman ya udah lu berkembang kayak gitu, tapi gimana sih caranya kita dikasih fasilitas untuk kita bisa maju ke depan gitu. Gue aja masih nggak nyangka mas, udah 10 tahun di sini ya, lebih dari 10 tahun di sini. Dari yang masih single sampai sekarang udah punya anak 2, ya nggak nyangka sih bisa berkembang lah sebesar ini. Teman-temannya jadi banyak gitu, bisa jadi berperan ikut mendukung dalam Tradis Family itu bangga banget sih. Tradis Family itu menurut gua keluarga yang dinamis yang terus berkembang gitu loh. Karena selalu ada hal-hal baru di situ. Ini nggak gimmick ya, tapi beneran itu. Selalu ada gebrakan-gebrakan baru di TF gitu loh. Acara kali ini ada satu temen kita yang udah bergabung sama kita lama banget, udah 10 tahun. Orang ini adalah survivor dari tsunami Aceh. Benar-benar pas tsunami Aceh dia ada di situ. Dia bertahan hidup dengan ya di atas genteng. Dan bisa dibilang ini anak ajaib, karya Tuhan yang benar-benar ajaib. Thank you, lu udah bareng kita 10 tahun. Dan kedepannya kita benar-benar sangat-sangat ngandelin lu. Ya. Tujuan hidup gue cuma happiness. Jadi gue dulu bertekad pensiun di umur 40. Dan gue sempat mikir dulu kalau gue retire, kerjaan gue cuma maunya main. Ngelakuin segala hal yang gue belum sempet lakuin di waktu muda. Waktu gue kecil, gue banyak gak punya barang gitu kan ya. Gak bisa beli ini, gak bisa punya ini, gak bisa punya itu. Ternyata setelah gue megang duit, gue baru punya. Rasanya happy banget gue, puas banget. Dan gue pengen ngulang rasa itu. Lu udah pengenin bertahun-tahun, mendem dari kapan tahu, tiba-tiba gitu lu bisa wujudin. Jadi kalau gue retire, gue pikir bakal begitu tadinya. Sampai terus gue terlalu serius kerja sebenarnya kan. Gue terlalu serius kerja, honestly gue gak punya teman di luar TF. Teman sekolah gue, teman kuliah gue, teman apapun juga gak ada. Karena gak sejalan sama gue. Teman hidup gue, teman kerja gue, teman kerja gue, teman hidup gue. Gue banyak ngelaluin momen-momen sama anak TF. Ngapa-ngapain selalu sama anak TF. Liburan yang gue pikirin TF. Kalau gue pergi kok gak ada anak TF. Aneh dalam hidup gue. Jadi kalau gue retire, gue punya retire bareng-bareng honestly. Dan mainnya bareng-bareng. Gue pribadi ngeliat TF 5-10 tahun ke depan, jangankan 5 tahun, dalam waktu dekat pun kita mendominasi market. Apalagi dengan tim yang gue punya sekarang. Timnya makin solid, timnya makin agresif, timnya makin sadis lah bisa dibilang.
yakin gue mendominasi. Saat itu semua terjadi, saat kita bisa benar-benar mewujudin mimpi kita, posisi lo ada di mana? Apakah lo bakal jadi orang yang akan cerita bahwa gila ya, gue pernah ada di situ tuh? Atau lo akan cerita ke semua orang bahwa itu gue ada di situ, itu gue ikutan bangun, gue benar-benar ambil bagian, gue benar-benar terlibat aktif, gue yang ngerjain ini, gue yang ngerjain itu, gue yang ngerjain ini, apapun semua kerjaan lo, karena semua kerjaan penting. Di mana lo ngeliat posisi lo 5-10 tahun ke depan?